Indonesia dikaruniai oleh Tuhan dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia setelah Brasil. Kita juga dikaruniai garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Kita juga mempunyai sumber daya manusia dengan jumlah populasi nomor 4 terbesar di dunia. Hal ini tentunya memberikan potensi kepada kita semua. Bukan hal yang tidak mungkin Indonesia menjadi pengekspor produk-produk kelautan dan pertanian terbesar di dunia. At least paling nggak kita bisa masuk 5 besar. Nah, memang sekarang kita masih time to time mengimpor produk-produk pertanian untuk kebutuhan masyarakat kita. Kita masih mengimpor gula dengan jumlah yang sangat besar dan mungkin salah satu pengimpor gula yang terbesar di dunia. Kita juga time to time masih impor jagung, time to time kita juga masih mengimpor beras. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kita perlu berdiskusi untuk sama-sama mencari solusi agar potensi pertanian dan kelautan kita bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya agar kita bisa menjadi negara pengekspor yang memberikan devisa dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Kalau kita perhatikan di Indonesia, petani rata-rata memiliki tanah yang tidak besar sehingga menjadi tidak efisien. Kita tahu semua bahwa sifat dari industri pertanian atau industri komoditas lainnya adalah mesti harus mempunyai skala ekonomi yang cukup dan mesti terintegrasi secara vertikal. Kalau tidak, akan terjadi ketidakefisienan di sini sana. Dalam podcast saya sebelumnya, saya katakan bahwa biaya produksi jagung di Amerika, di mana negara tersebut mempunyai upah minimum 10 kali lipat dari Indonesia, tapi jauh lebih murah dari biaya produksi jagung di Indonesia. Yang membuat kos kita naik itu mungkin bukan di proses produksinya, tapi mungkin di proses penanganan pasca panennya dan cara kita berproduksi. Kita semua tahu bahwa di negara maju sudah memanfaatkan teknologi, bukan hanya teknologi mekanik untuk membuat prosesnya lebih efisien, susutnya lebih sedikit, tapi juga udah menggunakan teknologi yang modern seperti penginderaan, infrared, dan satelit, sehingga tahu kapan tanaman harus ditanam dan tanaman apa yang ditanam di lokasi tertentu. Nah, hal ini tidak akan terjadi kalau model dari bisnis di pertanian kita masih seperti yang sekarang. Mungkin orang ada yang bertanya, kalau skala usaha pertanian dibuat besar, bagaimana nasibnya dengan petani-petani kecil? Nah, ini mungkin paradigma yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa membuat skala usaha besar bukan berarti harus mematikan yang kecil-kecil. Kita harus membuat satu bisnis model di mana skala usahanya besar, tapi dimiliki oleh yang kecil-kecil. Misalnya dalam bentuk koperasi, atau dengan adanya BUMN yang menaungi petani-petani kecil, sehingga petani-petani itu menjadi bagian dari kelompok usaha yang mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga bisa mempunyai operasi yang terintegrasi secara vertikal sehingga bisa efisien. Ada pertanyaan lagi, kalau kita memanfaatkan teknologi modern, tentunya pemanfaatan angkatan kerja akan berkurang. Bagaimana dengan tenaga kerja yang begitu banyak di daerah-daerah pedesaan dan pertanian? Kalau kita menggunakan teknologi modern, mereka akan bekerja apa? Teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita lihat sektor pertanian itu mempunyai downstream atau turunan yang sangat banyak. Selama ini kita hanya fokus menciptakan lapangan kerja di sektor produksi saja. Kalau bisnis model pertanian ini kita bisa lakukan dengan skala ekonomi yang besar dan terintegrasi secara vertikal,
bisnis pertanian akan menciptakan sektor-sektor baru, sektor-sektor turunan baru, misalnya di pengolahan pasca panen, di pergudangan, di angkutan, logistik, supply chain. Karena produknya sudah mempunyai quality yang bagus dan kelompok usahanya sudah menjadi besar, bisa membuat further proses produk atau usaha-usaha turunan yang memberikan nilai tambah yang lebih. Misalnya makanan olahan berbasis produk-produk pertanian dihasilkan oleh daerah tersebut. Retail, sektor finansial, apalagi sekarang dengan adanya teknologi e-commerce, market kita bukan hanya di negara kita saja, tapi kalau kita bisa menciptakan produk-produk turunan yang unik, yang tentunya akan memberikan nilai tambah, itu akan bisa diekspor ke negara-negara lain. Sebagai contoh, Indonesia merupakan salah satu penghasil coklat besar di dunia. Coklat buahnya. Tapi yang terkenal sebagai penghasil coklat premium atau coklat yang udah dalam bentuk permen atau coklat yang udah dalam bentuk coklat bar, itu bukan di Indonesia tapi di Swiss yang nggak punya kebun coklat sama sekali. Nah, kalau kita sudah menciptakan satu bisnis model yang dengan skala usaha yang besar dan terintegrasi secara vertikal, tentunya mempunyai kemampuan untuk melakukan riset, untuk menciptakan produk-produk lanjutannya yang memberikan nilai tambah yang lebih besar. Jadi bukan tidak mungkin nanti kayak coklat atau ice cream atau semuanya itu yang bahan bakunya dari negara kita akan diproduksi di negara kita, dan kita akan menjadi negara pengekspor produk-produk makanan berkualitas dengan nilai tambah tinggi ke seluruh dunia. Nah, tentunya bagaimana cara memulainya? Cara memulainya nomor satu, bisnis modelnya harus kita bedah. Kita tidak bisa lagi mempunyai paradigma untuk membantu yang kecil-kecil, kita mengharamkan usaha skala besar. Kalau paradigma ini kita pertahankan, sampai kapanpun petani kita akan menjadi petani miskin. Yang pada akhirnya karena kesempatan usaha di bidang lain itu terbuka dengan sejalan dengan berkembangnya Indonesia suatu saat menjadi negara maju, tidak ada lagi anak-anak muda di desa yang mau menjadi petani. Karena petani tidak bisa memberikan jaminan hidup yang bisa diharapkan dibanding sektor-sektor lainnya, terutama di bidang industri. Kalau hal ini sampai terjadi, tentunya akan sangat bahaya buat negara kita. Kita sebagai lantropis terbesar di dunia, tapi mungkin kita akan menjadi negara pengimpor pangan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia terbesar di dunia juga. Jadi kadang-kadang kita sering bertanya, kenapa kok anak-anak milenial tidak mau bertani? Bukan bertaninya yang mereka tidak sukai, tapi jaminan pendapatan yang layak dari sektor pertanian yang mereka tidak bisa dapatkan karena bisnis modelnya salah. Nah, jadi core problemnya adalah bisnis modelnya, makanya kita harus rubah bisnis modelnya. Apalagi kita semua tahu Indonesia adalah negara berkembang menuju maju, di mana upah minimum itu setiap tahunnya naik cukup besar. Saya masih ingat waktu saya pulang kuliah dari Amerika, pertama kali kerja di Indonesia, upah minimum regional di daerah Jabotabek itu di tahun 1991 hanya 50.000 per bulan. Satu hari kalau nggak salah waktu itu 2.200. Sekarang di tahun 2021 upah minimum di Jabotabek sudah hampir 5 juta. Bayangkan berapa kali lipat itu naiknya. Dan diperkirakan nanti pada tahun 2040 upah minimum di daerah Jabotabek itu sudah 30 juta rupiah per bulan. Nah, kalau bisa